welcome back to my YouTube channel. Thank you udah klik video ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan yang belum like kalian bisa langsung klik tombol like. Oke, kalau misalnya kalian ada rekomendasi atau request tentang materi apa yang ingin aku sampaikan di video selanjutnya, kalian bisa langsung klik di kolom komentar. Oke, hari ini kita berdoa dulu supaya kita selalu dilindungi oleh Allah SWT, supaya kita selalu bisa diberikan kesehatan, supaya kita bisa terus diberikan kekuatan untuk bisa melalui pandemi yang saat ini sedang melanda kita bersama-sama. Dan hari ini aku bakalan terusin video aku yang sebelumnya tentang mata kuliah PG PAUD semester 2. Karena kemarin aku sudah bikin semester 1. Kalau kalian pengen lihat mata kuliah apa aja untuk mahasiswa PG PAUD semester 1, kalian bisa langsung cek di video aku yang sebelumnya. Dan hari ini aku bakalan bikinin kalian tentang mata kuliah apa aja yang ada di semester 2 mahasiswa PG PAUD, dan aku akan kasih rekomendasi bukunya juga. Oke, langsung aja kita ke video. Oke guys, untuk di semester 2 ini ada sekitar 10 mata kuliah yang aku lalui saat menjadi mahasiswa PG PAUD semester 2. Dan guys, sebelumnya aku kasih notis dulu ya, kalau ini semua berdasarkan pengalaman aku. Jadi apabila ada mata kuliah yang berbeda, kalian harus memaklumi itu, karena memang biasanya setiap angkatan itu mata kuliahnya itu ada yang dirubah sedikit atau banyak. Nah, apalagi dari universitas yang berbeda, misalnya universitas terbuka atau universitas negeri yang lain, itu biasanya mata kuliahnya berbeda. Maksudnya biasanya pembahasannya sih sama, tapi judul mata kuliahnya aja yang berbeda gitu kadang. Oke guys, kita langsung aja ke mata kuliah yang pertama. Untuk mata kuliah yang pertama yaitu bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris ini, di sini kita akan mempelajari cara untuk mengajarkan bahasa Inggris yang asik kepada anak. Kalau dari penjelasan aku sendiri sih, bahasa Inggris ini kan cocok banget diajarkan sejak dini supaya anak itu bisa paham dan mengerti guys. Nah, tapi kita harus menggunakan metode yang tepat. Dan di sini metode yang tepat untuk mengajarkan bahasa Inggris yang aku rekomendasikan yaitu metode bernyanyi. Dan di sini aku nggak punya rekomendasi buku ya guys, karena memang dulunya aku diajari untuk bisa mengajarkan bahasa Inggris kepada anak secara asik, secara menyenangkan gitu. Jadi di sini kita untuk bahasa Inggris kepada anak biasanya hanya mengenal tentang kosakata sederhana aja, misalnya angka, huruf, terus nama-nama buah, nama-nama hewan, nama-nama profesi, nama-nama anggota keluarga, pokoknya sesuai dengan tema atau sesuai dengan pembiasaan kalian gitu. Nah, oke, untuk mata kuliah yang kedua yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, untuk mata kuliah ini guys, kalian akan mempelajari tentang cara untuk memberikan pendidikan Islam kepada anak sejak dini gitu. Dan untuk mata kuliah ini itu biasanya sesuai dengan agama kalian. Misalkan kalian maksudnya itu bukan mata kuliah wajib ya. Jadi apabila kalian agamanya non-Islam, kalian bisa langsung tidak memilih mata kuliah ini, tapi diganti dengan mata kuliah agama yang lain. Misalkan kalian Kristen, kalian bisa memilih agama Kristen gitu untuk mata kuliah kalian pilihan ini gitu. Untuk pendidikan agama Islam ini karena memang dosennya dari luar prodi PG PAUD, jadi di sini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam secara general, secara umum gitu. Dan buku yang aku rekomendasikan akan aku langsung cantumin di kolom deskripsi, kalian bisa langsung klik. Oke, untuk mata kuliah yang ketiga guys yaitu teori belajar dan pembelajaran. Untuk mata kuliah teori belajar dan pembelajaran ini adalah mata kuliah wajib yang disajikan oleh fakultas, karena ini memang tidak hanya mahasiswa PG PAUD aja yang mengalami mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, ini juga dilalui oleh mahasiswa pendidikan yang lain, misalnya pendidikan IPA, informatika, bahasa Indonesia, PGSD dan lain sebagainya. Pokoknya biasanya untuk Fakultas Ilmu Pendidikan atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan biasanya ada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Untuk rekomendasi buku kalian bisa langsung klik di kolom deskripsi. Guys, untuk teori pembelajaran
teori belajar dan pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang macam-macam metode pembelajaran, macam-macam model pembelajaran yang kita gunakan untuk efektif agar kelas itu tidak rame gitu, agar muridnya itu gampang untuk menerima materi yang kita sampaikan gitu. Jadi mulai dari apa itu pengertian belajar dan pembelajaran, macam-macam model pembelajaran untuk anak usia dini, macam-macam metode pembelajaran untuk anak usia dini, dan juga ada juga guys tentang macam-macam apa sih teori pembelajaran untuk anak usia dini gitu. Di situ kalian akan belajar tentang itu guys. Oke, sekarang untuk mata kuliah keempat yang aku lalui di semester 2 adalah antropobiologi. Dari namanya ini agak sedikit susah ya guys. Antropobiologi. Di sini antropobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan manusia, bentuk dan sifat tubuh manusia, serta faktor keturunan dan lain sebagainya. Di sini kita akan belajar tentang pengertian dan ruang lingkup antropobiologi itu sendiri guys, dan beberapa interaksi-interaksi pranikah. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi wanita, penyakit dan juga organ-organ reproduksi, kelainan genetik pada anak, serta penyakit keturunan yang nantinya bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk buku antropobiologi ini sendiri guys, dulunya aku mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing aku. Oke, untuk rekomendasi bukunya kalian langsung bisa klik di kolom deskripsi. Dan kita sekarang lanjut ke mata kuliah yang kelima. Mata kuliah yang kelima ini adalah mata kuliah wajib dari fakultas guys, yaitu filsafat pendidikan. Di sini kita akan mempelajari tentang hakikat pendidikan di dunia filsafat. Di sini kita akan mempelajari tujuan pendidikan, hakikat pendidikan, latar belakang pendidikan, cara kita menyampaikan sebuah pendidikan, hasil dari pendidikan, serta aliran-aliran apa saja yang digunakan untuk bisa membuat pendidikan itu lebih efektif dan efisien. Di sini aku rekomendasikan buku filsafat pendidikan ini, yaitu miliknya Profesor Dr. Haji Jalaluddin. Oke guys, untuk mata kuliah yang keenam yaitu pendidikan karakter. Di sini adalah mata kuliah yang sangat penting. Kita akan belajar tentang cara menanamkan karakter kepada anak sejak usia dini, apa itu pengertian dan hakikat dari pendidikan karakter, dan apa sih pentingnya pendidikan karakter untuk anak usia dini. Aku bakalan rekomendasikan bukunya juga. Kalian bisa langsung klik di kolom deskripsi. Kita akan mengerti ya guys bahwa pendidikan karakter itu sangat penting apabila ditanamkan sejak usia dini. Itu sangat-sangat penting. Karena pada saat usia dini itu adalah usia yang paling cocok untuk kita bisa menanamkan pendidikan karakter gitu. Jadi apabila pendidikan karakter pada anak usia dininya itu baik, maka insya Allah nanti seterusnya sampai ia dewasa, ia bisa menanamkan pendidikan karakter juga di dalam dirinya. Oke guys, untuk mata kuliah yang ketujuh yaitu tentang andragogi. Andragogi ini adalah ilmu untuk mempelajari tentang pendidikan dan melibatkan orang tua di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Misalkan kita melakukan parenting kepada orang tua. Misalnya ada orang tua dan anak, misalnya anak ini sedang ada masalah guys. Misalnya masalah tentang pertumbuhan dan perkembangannya. Dia kok jadi lambat bicaranya, kenapa? Terus kenapa dia kok di sekolah kok merasa ketakutan? Nah, itu kita bisa melibatkan orang tua untuk bisa melatih anak guys. Oke guys, untuk mata kuliah ke-8 yaitu keterampilan menggambar. Di sini kita akan belajar tentang cara untuk mengajarkan anak menggambar, mengasah anak untuk menggambar. Tahap-tahap anak dalam menggambar itu seperti apa sih? Kan nggak mungkin ya anak itu tiba-tiba itu bisa menggambar gunung, tiba-tiba bisa menggambar rumah, tiba-tiba bisa menggambar kaki gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti akan ada tahap-tahapnya, entah itu mulai dari proses mencoret-coret, entah itu mulai dari proses kita mengoleskan warna gitu, entah itu dari proses anaknya harus mencoret-coret di dinding dulu dan lain sebagainya. Itu pasti akan ada prosesnya guys. Jadi di sini adalah fungsi dari mata kuliah keterampilan menggambar untuk anak usia dini. Dan pastinya kalian juga harus belajar menggambar ya guys. Jangan sampai persepsi yang kalian berikan ke anak, misalnya kalian tuh mau menggambar gunung, ternyata kok jadi tiang listrik, kan nggak lucu gitu loh. Jadi kalian juga harus belajar menggambar gitu guys, meskipun jelek-jelek. Yang penting materi yang ingin kalian sampaikan, gambar
gambar, materi yang ingin kalian sampaikan lewat gambar itu bisa tersampaikan kepada anak gitu. Oke, sekarang kita akan belajar juga tentang dasar-dasar matematika dan sains. Nah, untuk dasar-dasar matematika dan sains ini kita akan belajar guys tentang cara menyampaikan kepada anak pembelajaran matematika dan sains dengan efektif, dengan menyenangkan, dengan bermakna itu seperti apa gitu loh. Misalkan kalau matematika kita akan belajar melalui bernyanyi, misalkan sains kita akan belajar melalui eksperimen. Oke guys, thank you udah lihat video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.